Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tua Masjid, ketemu lagi kita pada sesi pembacaan biografi 60 sahabat Nabi, yakninya yang akan mendapatkan giliran pada kali ini yaitu Miqdad bin Amr, yang mana beliau diberi gelar prajurit berkuda pertama di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan sahabat mendengarkan kisah dan biografi sahabat Nabi ini, sahabat diberikan limpahan rahmat, karunia dan rezeki yang berlimpah yang tak ternilai. Dan juga jangan lupa untuk yang baru mampir di channel kita, yaitu channel Tua Masjid, selamat datang. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channelnya untuk bisa lebih berkembang channel kita ke depannya dan mempunyai banyak subscriber. Berarti dakwah kita berhasil melalui membacakan kisah-kisah dan ilmu Islam lainnya. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, Miqdad bin Amr, prajurit berkuda pertama dalam Islam. Ketika membicarakan Miqdad bin Amr, para sahabat dan teman-teman dekatnya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang di jalan Allah ialah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad yang mereka maksudkan itu ialah tokoh kita, Miqdad bin Amr ini. Pada masa jahiliyah, ia menyetujui dan membuat perjanjian untuk diambil oleh Al-Aswad Abdi Yagut sebagai anak, hingga namanya berubah menjadi Miqdad bin Al-Aswad. Tetapi setelah turunnya ayat mulia yang melarang penisbatan nama anak angkat kepada nama ayah angkatnya dan mengharuskan penisbatan kepada nama ayah kandungnya, namanya kembali dihubungkan dengan nama ayahnya, yaitu Amr bin Sa'ad. Miqdad termasuk dalam rombongan orang-orang yang masuk Islam lebih awal dan orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terus terang, sehingga harus menanggung penderitaan oleh kemurkaan dan kekejaman orang-orang Quraisy. Miqdad hidup dengan keberanian para ksatria dan keberuntungan para pengikut setia. Orang yang melihat sepak terjangnya di medan perang Badar pasti akan berdecak kagum. Perjuangan yang mengantarkannya kepada suatu kedudukan puncak yang diangan-angankan oleh seorang untuk menjadi miliknya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah lainnya, mengatakan, aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Pada hari yang diawali dengan ketegangan itu, yakni ketika Quraisy datang dengan kekuatannya yang dahsyat, dengan semangat dan tekad yang bergelora. Pada hari yang diawali dengan ketegangan itu, yakni ketika Quraisy datang dengan kekuatannya yang dahsyat, dengan semangat dan tekad yang bergelora, dengan kesombongan dan keangkuhan mereka, pada hari itu jumlah kaum muslimin masih sedikit dan sebelumnya tidak pernah mengalami peperangan untuk mempertahankan Islam. Dan inilah peperangan pertama yang mereka hadapi. Rasulullah SAW menguji keimanan para pengikutnya dan meneliti persiapan mereka untuk menghadapi tentara musuh yang datang menyerang, baik pasukan pejalan kaki maupun angkatan berkuda. Para sahabat diajak bermusyawarah dengan mengetahui bahwa jika beliau meminta buah pikiran dan pendapat mereka, itu berarti beliau sedang menghadapi suasana kritis. Beliau meminta pendirian dan pendapat mereka yang sebenarnya, sehingga bila ada di antara mereka yang berpendapat lain yang berbeda dengan pendapat umum, berarti ia tidak perlu takut atau akan mendapat penyesalan. Miqdad khawatir
kalau di antara kaum muslimin ada yang merasa berat untuk bertempur. Karena itu, sebelum ada yang angkat bicara, Miqdad ingin mendahului mereka untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang tegas dan dapat menyalakan semangat juang dan turut mengambil bagian dalam bentuk pendapat umum. Tetapi sebelum ia menggerakkan kedua bibirnya, Abu Bakar Asy-Siddiq telah mendahuluinya dengan kata-kata yang sangat berkesan, hingga hati Miqdad menjadi tentram karenanya. Setelah itu, Umar bin Al-Khattab menyusul bicara dengan ungkapan yang menakjubkan pula. Kini giliran Miqdad tampil berbicara. Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang dititahkan Allah dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Pergi dan berperanglah kamu bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk menunggu di sini. Tetapi kami akan mengatakan kepadamu, pergi dan berperanglah engkau bersama Rabbmu, dan kami ikut berjuang bersamamu demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. Seandainya engkau membawa kami ke dalam lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan. Dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan di sebelah kirimu, di bagian depan dan di bagian belakangmu, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Ungkapan tersebut lepas bagai peluru yang diluncurkan, dan wajah Rasulullah SAW pun berseri-seri karenanya. Sementara mulut beliau komat kamit mengucapkan doa yang baik untuk Miqdad. Kata-kata tegas yang diungkapkannya itu membangkitkan semangat kepahlawanan dan kumpulan yang baik dari orang-orang beriman. Bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya, kata-kata itu pun menjadi contoh teladan bagi siapa yang ingin berbicara, serta menjadi semboyan dalam perjuangan. Sungguh kalimat-kalimat yang diucapkan Miqdad bin Amru itu mencapai sasarannya di hati orang-orang beriman. Hingga saat dan Mu'az, pemimpin kaum Ansar, bangkit berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman dan membenarkanmu. Kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar, dan untuk itu kami telah mengikat janji dan kesetiaan kami. Karena itu, majulah wahai Rasulullah, laksanakan apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami masuk ke dalam lautan ini, kami akan memasukinya. Tidak akan ada seorang pun di antara kami yang akan berpaling dan tidak seorang pun yang akan mundur untuk menghadapi musuh. Sungguh kami akan tabah dalam peperangan, teguh dalam menghadapi musuh, dan semoga Allah memperlihatkan kepadamu perbuatan kami yang berkenan di hatimu. Kerahkanlah kami dengan berkat dari Allah. Hati Rasulullah SAW pun penuh dengan kegembiraan, lalu bersabda kepada sahabat-sahabatnya, berangkatlah dan besarkanlah hati kalian. Dan kedua pasukan pun berhadapanlah. Anggota pasukan Islam yang berkata ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang, yaitu Miqdad bin Amru, Marsad bin Abu Marsad, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Sedangkan pejuang-pejuang lainnya terdiri atas pasukan pejalan kaki atau pengendara unta. Ucapan Miqdad yang kita kemukakan tadi tidak saja menggambarkan keperwiraannya semata, tetapi juga melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang dalam. Demikianlah sifat Miqdad. Ia adalah seorang filosof dan ahli fikir. Ia adalah seorang yang arif dan pandai mengolah kata. Kebijakannya itu tidak saja terlihat dalam kata-kata saja, tetapi juga tampak pada prinsip-prinsip hidup yang kokoh serta perilaku yang lurus dan konsisten. Pengalamannya menjadi sumber bagi kearifan dan penunjang kecerdasannya. Suatu hari ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemenang kendali amir di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir?
Ia menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang atau selama-lamanya." Nah, jika ini bukan suatu kearifan, lantas apakah lagi yang dikatakan kearifan itu? Jika orang ini bukan seorang yang arif, lantas orang seperti apa yang disebut orang yang arif itu? Miqdad adalah sosok laki-laki yang tidak ingin tertipu oleh dirinya sendiri dan tidak mau terpedaya oleh kelemahannya. Ia memegang jabatan sebagai amir hingga dirinya diliputi oleh kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi amir lagi setelah pengalaman pahit itu. Faktanya, setelah itu ia benar-benar menepati janji dan sumpahnya itu. Hingga sejak itu ia tidak pernah mau menerima jabatan amir. Miqdad selalu mendendangkan hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah." Oleh karena jabatan sebagai amir itu dianggapnya suatu kemegahan yang menimbulkan atau hampir menimbulkan fitnah bagi dirinya, maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhinya. Salah satu perwujudan kearifannya ialah tidak tergesa-gesa dan sangat hati-hati menjatuhkan putusan atas seseorang. Dan ini juga ia pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada umatnya bahwa hati manusia lebih cepat berbolak-balik daripada isi periuk saat mendidih. Miqdad sering menangguhkan penilaian terakhir terhadap seorang sampai dekat saat kematian mereka. Tujuannya ialah agar tidak terjadi kesalahan menilai seorang karena orang itu telah berubah setelahnya. Dengan menangguhkan itu, berarti orang tersebut memang tidak berubah lagi dan memang seperti itu adanya. Sebab tidak ada perubahan atau hal baru setelah kematian. Kearifannya itu tampak jelas dalam percakapan yang disampaikan kepada kita oleh salah seorang sahabat berikut ini. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Miqdad. Tiba-tiba seseorang lewat dan berkata kepada Miqdad, "Sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, andainya kami dapat melihat apa yang Anda lihat dan menyaksikan apa yang Anda saksikan." Miqdad pergi menghampirinya lalu berkata, "Apa yang mendorong kalian untuk ingin menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian? Padahal kalian tidak tahu apa akibatnya bila sempat menyaksikannya. Demi Allah, bukankah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya ke neraka jahanam? Mengapa kalian tidak mengucapkan pujian bagi Allah yang telah menghindarkan kalian dari mara petaka seperti yang menimpa mereka itu, dan menjadikan kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian?" Itulah kearifan. Tetapi di mana letak kearifannya? Tak seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya yang Anda temui, kecuali ia menginginkan dapat hidup pada masa Rasulullah SAW dan beroleh kesempatan untuk melihatnya. Tetapi mata batin Miqdad yang tajam dan arif pun mampu melihat sudut yang tidak tampak di balik keinginan itu. Bukankah tidak mustahil orang yang menginginkan hidup pada masa-masa tersebut akan menjadi salah seorang penduduk neraka? Bukankah tidak mustahil ia akan jatuh kafir bersama orang-orang kafir lainnya?
Jadi, bukankah lebih baik ia memuji Allah yang telah menghidupkannya pada masa-masa telah tercapainya kemantapan bagi Islam hingga ia dapat menganutnya secara mudah dan bersih. Itulah pandangan Miqdad, memancarkan kearifan dan kecerdasan setiap tindakan. Pengalaman dan ucapannya menunjukkan bahwa ia seorang yang cerdas dan bijaksana. Kecintaan Miqdad kepada Islam tidak terkira besarnya. Bila cinta tumbuh dan membesar serta didampingi oleh hikmat, maka akan menjadikan pemiliknya manusia tinggi yang tidak merasa puas hanya dengan kecintaan belaka, tetapi dengan menunaikan kewajiban dan memikul konsekuensinya. Miqdad bin Amru adalah tipe manusia seperti ini. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menyebabkan hati pikirannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap keselamatan orang yang dicintainya. Hingga setiap ada kehebohan di Madinah, secepat kilat Miqdad telah berada di ambang pintu rumah Rasulullah SAW menunggang kudanya sambil menghunus pedang atau tombaknya. Sementara itu, kecintaannya kepada Islam menyebabkannya bertanggung jawab terhadap keamanannya. Tidak saja dari tipu daya musuh-musuhnya, tetapi juga dari kekeliruan rekan-rekannya sendiri. Suatu saat, ia keluar bersama rombongan tentara yang sewaktu-waktu dapat dikepung oleh musuh. Komandan mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun mengembalakan hewan tunggangannya. Tetapi salah seorang anggota pasukan tidak mengetahui larangan tersebut hingga melanggarnya, dan sebagai akibatnya ia menerima hukuman yang lebih besar daripada yang seharusnya. Atau sebenarnya mungkin tidak perlu diberi sanksi. Miqdad lewat di depan orang yang menjalani hukuman tersebut, dan ia sedang menangis sambil berteriak-berteriak. Ia pun menanyakan kepadanya apa sebenarnya terjadi, dan orang itu pun menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Miqdad meraih tangan orang itu dan membawanya ke hadapan komandan. Ia lalu berbicara kepadanya tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi pada bawahannya itu. Hingga akhirnya tersingkaplah kesalahan dan kekeliruan komandan tersebut. Miqdad pun berkata kepadanya, "Sekarang suruhlah ia membalas kesalahanmu dan berilah kesempatan untuk melakukan qisas." Sang komandan pun tunduk dan bersedia. Hanya saja prajurit tersebut memaafkan dan berlapang dada. Miqdad telah menunjukkan sikap yang mulia. Keagungan din ini telah mengangkatnya ke posisi yang terhormat. Ia berlalu sambil mendendangkan kata-kata, "Biarlah aku mati, asalkan Islam tetap jaya." Memang itulah yang menjadi cita-citanya, yaitu kejayaan Islam walau harus ditebus dengan nyawa sekalipun. Dengan keteguhan hati yang menakjubkan, ia berjuang bersama para sahabatnya untuk menunjukkan cita-cita tersebut. Karena itu, pantas bila ia mendapatkan kehormatan dari Rasulullah SAW menerima ucapan berikut. "Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa Dia mencintaimu." Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala wahyu-Nya. Sungguh indah kehidupan di masa-masa Rasulullah tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, baik pun yang tidak, terkhusus untuk umat Islam, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembacaan kisah tentang sahabat Nabi Miqdad bin Amru. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kisah ini bisa menjadikan kita atau menambah ghirah kita, semangat kita dalam beribadah untuk mencapai akhirat yang baik, yakni surga nantinya. Semoga semua sahabat-sahabat tua masjid yang mendengarkan kisah sahabat ini diberikan surganya yang indah, diberikan tempat yang mulia nanti di akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan tiket-tiket untuk masuk ke dalam surganya. Di dunia inilah kita mendapatkan kesempatan untuk membeli tiket-tiket tersebut dengan melakukan beribadah hingga kita menjadi manusia-manusia yang beriman, bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, yang benar hanya datang dari Allah. Yang salah dari kami yang membacakan dan menceritakan kisahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Terima kasih atas perhatian dan subscribe-nya. Jangan lupa bagi yang belum mengaktifkan subscribe-nya. Kemudian like, sukai konten kami, beri komentar. Mudah-mudahan dengan komentar yang sahabat berikan bisa menjadikan kami lebih baik dan lebih sempurna ke depannya, sehingga bisa menjadi konten-konten yang menarik untuk Islam. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.